Assalamualaikum teman-teman MCH 403. Selamat ya buat kamu yang sudah lolos tes administrasi. Gimana? Udah siap tes CAT dan wawancara? Nah kebetulan nih teman-teman, sesuai dengan janji saya, kemarin saya bertemu dengan Kang Sufyan. Beliau adalah petugas haji daerah dari Jawa Barat. Beliau menggambarkan secara detail tentang CAT dan wawancara, kisi-kisinya apa, kira-kira apa yang akan keluar dan apa bedanya antara CAT di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Penasaran nggak? Yuk kita simak wawancaranya. CAT wawancara itu dalam 1 hari. Kita mengerjakan kalau saya nggak salah mulai dari jam 9 sampai jam 10 karena waktunya kan memang 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi lebih cepat dilakukan, apalagi kalau koreksiannya jawabannya baik, itu lebih bagus lagi nanti skornya gitu ya. Jadi walaupun skornya atau jawabannya benar-benar, tapi kita mengerjakannya lama, itu akan mempengaruhi nilai skor. Nah setelah itu kami waktu itu diberi waktu istirahat, jadi isoma menjelang zuhur, lalu setelah zuhur itu kemudian kita diadakan seleksi wawancara, jadi hampir seharian kita waktu itu seleksi tingkat provinsi. Begitu Teh. Kalau seleksinya di CAT wawancara yang di provinsi itu kisi-kisi CAT-nya soal-soal kayak gimana sih yang keluar? Sebetulnya kalau saya kan kebetulan perwakilan ormas ya dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sama Pemuda ICMI. Nah jadi kami itu tiap tahun alhamdulillah selalu ada yang berangkat begitu ya. Jadi ya bisa dibilang rekomendasi diberikan ke beberapa orang di ormas itu. Lalu kita semua ya masing-masing ikut seleksi, walaupun yang diterima sih rata-rata kalau di IPHI itu antara 2 sampai 3 orang lah, tidak semuanya diberangkatkan. Nah kalau ditanya soalnya apa, kalau saya alhamdulillahnya karena yang tahun sebelumnya sudah berangkat, jadi saya bisa bertanya ke teman-teman dan itu ternyata tidak jauh beda. Ya itu tidak jauh beda. Tapi secara umum mungkin barangkali kawan-kawan yang ya sebutlah misalnya belum ada seniornya yang berangkat dan seterusnya. Yang pertama itu sudah pasti adalah pengetahuan umum, ya pengetahuan keagamaan terkait dengan haji, dari mulai yang kita sebut dengan wajib haji, dari kemudian rukun haji, kemudian sunnah haji dan seterusnya. Lalu kemudian jangan lupa juga kalau tahun kemarin, saya nggak tahu tahun sekarang ada atau tidak, tahun kemarin itu banyak ditanyakan terkait dengan wawasan kebangsaan, ya. Selain wawasan kebangsaan tahun kemarin ya, karena saya seleksinya bulan Desember, itu banyak juga ditanya terkait dengan moderasi beragama. Jadi program-program Kemenag itu juga banyak ditanyakan. Lalu yang terakhir itu seingat saya adalah banyak ditanyakan terkait dengan simulasi tugas kita, gitu ya. Jadi kalau tugas kita bisa saya seleksinya petugas haji daerah, berarti kan kalau di kloter itu bisa saja ada kejadian yang sakit, nah kira-kira kita akan lakukan seperti apa, dan seluruh soalnya itu 100 soal, itu semua jawabannya adalah pilihan berganda. Ada juga dalam jumlah sedikit, itu soal terkait dengan kosakata dasar bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Barangkali seperti itu soalnya, dan ketika sudah dinyatakan lulus, kami juga ketika dilakukan BIMTEK di Asrama Haji Bekasi, itu juga ada tes lagi. Dan soalnya juga ternyata sama. Jadi bagaimana kita bisa memahami proses rangkaian haji dari awal sampai akhir, dan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Kalau Kang Sufyan berapa kali tes ya? Kayaknya banyak. Saya tesnya itu pertama di Kemenag Kota Cimahi karena sesuai domisili ya. Itu tuh 2 kali. Lalu setelah itu, tapi itu disebut tidak menentukan hasil. Tidak menentukan hasil, itu hanya biar kita terbiasa menggunakan CAT saja. Lalu kemudian setelah itu langsung tes di tingkat provinsi, berarti ini ketiga kali provinsi. Lalu setelah itu ketika BIMTEK itu kita juga ada tes, dan memang disampaikan ya oleh petugas pelatih kami waktu itu, jika tesnya ini misalnya nilainya jadi turun, itu besar kemungkinan tidak diberangkatkan. Ya, walaupun saya sih meyakini kalau ini sebenarnya semua pasti berangkat, karena waktu itu kami semua sudah dapat SK, tapi tentu Kementerian Agama itu ingin terus memastikan bahwa kami wawasannya tetap terjaga. Jangan sampai kemudian yang asalnya tes lancar, tapi mendekati hari hanya malah tidak lancar. Setelah itu terakhir di BIMTEK itu ada juga tes paling terakhir juga sama CAT, jadi total 5 kali. 5 kali. Ya. Kalau pas wawancara yang di tingkat provinsi Siap. itu
tentang apa aja? Terus ada tes ngaji nggak sih? Ada. Yang pertama wawancara itu justru yang diminta pertama itu adalah justru wawasan Al-Quran. Yang pertama adalah kita diminta untuk membaca ayat terkait haji. Waktu saya Al-Baqarah 115, tapi Qurannya dibawa, Qurannya sudah disiapkan oleh oleh petugas seleksi. Lalu setelah itu kita diminta untuk setelah beres membacakan begitu ya, berarti tahsin. Setelah itu kita diminta untuk kemudian menuliskan. Ya, jadi mungkin ingin dilihat seperti apa pemahaman atau kemampuan kita dalam menulis. Setelah itu ini yang agak cukup menantang, ini kita diminta untuk translate, menerjemahkan tanpa melihat, karena Al-Quran yang diberikan pada kita juga memang Al-Quran yang tanpa terjemahan. Nah setelah itu kemudian sama seperti CAT, si petugas seleksinya itu kemudian menanyakan soal-soal terkait dengan prosesi haji, ya, dari mulai rukun, wajib haji, terutama adalah terkait dengan di Ar-Musna begitu ya. Ada beberapa materi yang terkait dengan di Madinah tapi sangat sedikit, lebih banyak adalah pertanyaan terkait dengan di Mekah. Lalu kemudian setelah itu seperti biasa simulasi. Saya masih ingat pertanyaan pada saya, kalau di dalam pesawat ada jamaah yang meninggal, apa yang akan Anda lakukan? Nah jadi memang materi-materinya itu CAT maupun wawancara itu mendekatkan pemahaman, mendekatkan jiwa kita gitu ya terhadap kondisi real begitu. Karena mungkin kalau saya kan kebetulan ikutnya petugas haji daerah, jadi memang lebih heavy-nya itu, lebih besarnya itu adalah simulasi terkait dengan tugas-tugas umum. Nah untuk beberapa teman yang ikut seleksi TPIH ya, pembimbing ibadah, tentu beda lagi. Setahu saya mereka itu ya tentu ditanyakan bagaimana tata cara untuk panduan memimpin jamaah. Bahkan saya tapi tidak melihat, tapi beberapa menyampaikan diminta juga untuk membaca kitab kuning. Jadi seleksinya itu terutama CAT wawancara itu berbeda semuanya, walaupun kita di samping kita itu misalnya sama-sama teman yang kita kenal gitu ya. Tapi di CAT-nya itu semua soalnya beda. Walaupun posisi yang kita lamar itu sama. Begitu. Jadi tidak mungkin meniru lah. Nggak bisa nyontek ya? Sangat nggak bisa nyontek. Kalaupun nyontek juga kan karena software ya. Jadi saya pikir itu udah diacak sama mereka. Jadi yang kalau misalnya ada pertanyaan yang sama dengan kita, di saya itu, di layar saya itu mungkin pertanyaan nomor 1. Nah di teman saya itu mungkin pertanyaan 100. Nah kalau kita mau coba cocok-cocokan itu menghabiskan waktu. Akhirnya nilai kita jadi nggak optimal. Nah persiapan yang harus dilakukan oleh si calon petugas itu ngapain sih? Sudah pasti baca. Jadi teman-teman yang sebelumnya sudah jadi petugas haji itu biasanya kalau saya itu ada PDF-nya, PDF bank soal. Jadi bank soal yang saya baca itu kalau nggak salah hampir sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya. Jadi ada ratusan soal. Itu harus terus kita baca, tapi itu pun jangan terpaku ke sana. Jadi kita boleh browsing, kita boleh googling, bahkan kalau saya khusus waktu itu beli buku, ya buku manasik, ya jadi biar kita bisa benar-benar lebih terbayang saja. Karena kalau soal kan itu acak ya, jadi tidak memperlihatkan proses awal sampai akhir. Kalau buku manasik kan itu kita benar-benar kelihatan gitu ya. Berangkat misalnya kalau kloter 1 dari Jakarta terus ke Madinah, dari Madinah nanti berapa hari dari Madinah, kemudian kita lanjut kemudian mikot dan seterusnya, itu terbayang di buku manasik. Nah kalau di soal kan sudah jadi agak susah kalau kita ingin tahu prosesnya kalau cuma dari bank data soal. Lalu yang berikutnya ya sudah pasti kalau terkait dengan wawancara, terutama dengan yang wawasan Quran itu baca dan hafalkan kalau perlu, dan terutama adalah pahami ayat-ayat terkait dengan haji begitu ya, terutama di Al-Baqarah yang paling banyak itu. Karena waktu itu kan saya di tes itu hampir sekitar belasan orang. Nah ternyata pertanyaan yang ditanyakannya itu adalah ayat Quran Al-Baqarah 115.